Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membandingkan tiga software untuk mencari mana yang paling cocok, paling mudah digunakan untuk mempelajari tata nama senyawa hidrokarbon. Ketiga software tersebut diantaranya adalah ini ChemDraw, kemudian nanti ada ACD ChemSCAD, dan yang berikutnya adalah Marvin SCAD. Yang pertama, kita akan mencoba menggambar senyawa rantai karbon. Misalnya kita gambarkan 10 rantai karbon. Kemudian kita tambahkan beberapa seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan pemberian nama dari struktur yang kita buat ini. Untuk memberi nama, di ChemDraw kita menggunakan menu Structure, kemudian kita pilih submenu Convert Structure to Name. Ini namanya. Oke. Nah, ketika kita ingin memodifikasi dari struktur molekul yang kita buat, jika kita menggunakan ChemDraw, maka penamaannya ini akan otomatis berubah karena di sini ada yang namanya auto update. Jadi kita nanti akan melakukan perubahan dan penamaan dari struktur yang kita buat akan mengalami penyesuaian. Misalnya ini kita ganti atau kita tambahkan seperti ini. Nah, ini dia. Tentu saja ini akan sangat membantu ketika siswa belajar tentang urutan cabang-cabang dari rantai karbon. Apakah dimulai dari kiri atau dimulai dari kanan. Misalnya lagi, ini kita hapus satu yang di sini. Tuh, dia akan mengadaptasi diri sehingga kita akan lebih cepat untuk mempelajarinya. Seperti selama ini, kalau kita memberi nama, biasanya basisnya adalah basis UPAC. Nah, ini adalah di ChemDraw. Sekarang kita coba menggambar struktur yang sama. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di ChemSCAD. Kita lakukan penempelan atau Ctrl V. Oke, sudah jadi. Untuk memberi nama di sini, kita tinggal klik di sekitar struktur molekul, kemudian kita bisa tekan tool ini, Generate Name for Structure, atau pindah ke menu Tools, kita pindah lagi ke submenu Generate dan submenu lagi Name for Structure, atau dengan menekan tombol Ctrl Shift I. Ini adalah penamaan menurut ChemSCAD. Sekarang kita bisa lihat, bandingkan dengan kalau kita menggunakan ChemDraw. Seolah-olah berbeda. Ini adalah di ChemSCAD, sedangkan di ChemDraw ini 4 isopropil 5 metil nonane. Yang ini 5 metil 4 propan 2 il nonane. Nah, bagaimana aturan yang tepat menurut UPAC? Kita mengikuti ala penamaan ChemSCAD atau menggunakan ChemDraw. Untuk membandingkan itu, kita coba satu kali lagi, kita gunakan Marvin SCAD.
Kita tempelkan saja tadi yang sudah kita copy dari ChemTrue. Jadi struktur molekul dari ketiga software tadi bisa saling match, bisa saling digunakan copy paste antar ketiganya. Sekarang untuk penamaan, nih untuk penamaan kita klik menu structure, kemudian kita pilih structure to name. Kalau kita menggunakan Marvinscat, di sini ada 3 pilihan. Tapi untuk yang ketiga kita tidak lakukan. Keunggulan dari Marvinscat ini, kita bisa memilih penamaan menurut UPack yang direkomendasikan UPack atau penamaan secara trivial atau nama tradisional. Sekarang kita akan coba memberi nama molekul ini di Marvinscat. Marvinscat yang saya gunakan ini adalah versi 20.14. Ini adalah penamaan menurut Marvinscat. Jadi kalau menurut Marvinscat, nama tradisionalnya adalah 4 isoprofil 5 metil nonan. Sedangkan menurut UPack 5 metil 4 propan tuil nonan. Ini adalah menurut Marvinscat. Sekarang kita bandingkan dengan di sini tadi di ACD ChemScat. Dia menggunakan aturan UPack. Sedangkan di ChemTrue ini tidak jelas. Meskipun ini lebih dekat ke aturan trivial. Dari 3 aplikasi ini, tampak bahwa untuk penamaan pada Marvinscat jauh lebih baik, karena kita diberikan opsi atau pilihan mau menggunakan penamaan secara tradisional atau yang direkomendasikan oleh UPack. Bedanya adalah ketika kita menggunakan Marvinscat, ketika melakukan perubahan yang ada, dia tidak bisa langsung mengalami penyesuaian. Jadi kita harus melakukan generate ulang. Tapi yang ini tetap bisa kita lihat. Selama jendela ini masih muncul, maka ini tidak akan hilang. Sekarang kita coba lakukan perubahan, misalnya ini saya tambahkan, kemudian kita blok, dan kita beri namanya lagi. Tuh, sudah mendapatkan nama yang baru. Ini keunggulan kalau kita menggunakan Marvinscat. Kita bisa mengotak-atik, kita bisa mempelajari kemudian aturan UPack yang manakah yang sebenarnya berlaku saat ini. Karena aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi yang cukup up to date, tentu yang bagian terkini dia akan banyak mengalami penyesuaian sehingga kekeliruan atau kekurangan yang ada pada versi sebelumnya akan diperbaiki di versi ini. Jadi sekali lagi masing-masing punya keunggulan. Jadi kalau di sini tadi kita melakukan beberapa kali klik, sedangkan pada ACD ChemScat begitu kita blok langsung kita bisa klik icon ini, generate name for structure, langsung disajikan penamaannya. Walaupun beberapa siswa atau beberapa guru atau beberapa orang akan sedikit kurang familiar dengan penamaan model yang seperti ini. Tetapi ini adalah rekomendasi UPack yang paling terkini. Jadi tidak lagi digunakan ISO sekunder, tersier, dia
akan menempatkan rantai C yang mana yang tepat berhubungan dengan rantai utama, seperti ini. Sedangkan di ChemDraw keunggulannya adalah dia bisa melakukan adaptasi ketika struktur molekul itu kita lakukan pengubahan. Seperti ini. Kalau kita ubah lagi, seperti ini. Jadi, kita bisa belajar bareng siswa di dalam penentuan nama dari suatu struktur molekul. Bagaimana dengan penomoran? Di sini, di ChemDraw, sistem penomorannya memang agak sedikit terselubung karena kita belum tahu. Biasanya untuk penomoran-penomoran yang ada, kalau di ACD ChemScape kita bisa langsung lakukan klik di sini. Ini manual sistemnya. Jadi kalau kita klik di sini, kemudian kita pilih, kita mulai dari mana, suka-suka kita. Jadi kalau misalnya kita akan memberikan nomor sesuai dari aturan UPEC, jadi kita bisa lakukan penomoran secara manual. Kita bisa klik di sini, kemudian kita klikkan di area yang ada. Oke ya. Ini nomor 1, betul, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ini adalah penulisannya manual. Bila kita ingin membuat soal yang akan kita sajikan ke siswa, misalnya memberikan contoh yang keliru, di sini akan sangat-sangat membantu. Mengapa? Karena kita bisa membuat penomoran dari sisi yang berbeda. Sekali lagi, ini kalau kita klik di sini, dia tidak memulai dari nomor 1. Di sini harus kita lakukan pengubahan. Karena apa? Di sini startnya bukan di nomor 1. Kita ubah ke nomor 1, kemudian kita klik di sini akan berubah jadi nomor 1. Oke. Klik di sini, klik kanan ya tentunya ini. Kalau mau memulai lagi, ini kita pilih nomor 1. Baru kita memberikan penomoran yang keliru. Jadi untuk menunjukkan ke siswa bahwa penomoran dari sisi kanan ini tidak benar menurut aturan UPEC. Ini adalah salah satu keunggulan dari ChemScape di dalam penomoran. Kita tinggal klik bagian sisi kiri, ada icon manual numbering. Bagaimana dengan ChemDraw? Kalau kita cari di ChemDraw ini, sepanjang saya gunakan, saya belum menemukan teknik penomorannya secara praktis. Walaupun begitu, kita masih bisa melakukan penomoran dengan cara ini, kita klik, kemudian kita berikan show atom number. Mestinya ini ada semacam shortcut-nya sehingga dia bisa muncul secara cepat. Tapi tidak terlalu sulit, tinggal klik kanan pada atom yang mau dinomori, kemudian pilih show atom number. Nah, ini dikatakan fleksibel karena kita bisa juga membuat simulasi penomoran yang salah dari sisi yang berbeda, ya. Ini yang ada di ChemDraw. Jika ingin memberikan warna, ini mudahnya di ChemDraw. Kita tinggal select, jadi nomor-nomor yang ada itu kita pilih. Ini saya tekan shift, kemudian saya klik pada nomor yang kita mau ubah warnanya. Oke. Seperti ini. Sedangkan di ChemScape untuk pewarnaan ini tekniknya agak sedikit beda mungkin.
Jadi di ChemScat ini juga bisa melakukan perubahan nomor dari setiap atom pada rantai karbon. Caranya dengan menekan tombol Shift di keyboard, kemudian kita klikkan pada nomor-nomor yang akan kita ubah. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak berbeda dengan ChemTrue ini tadi. Bagaimana dengan penomoran pada Marvinscat? Untuk penomoran Marvinscat, jalurnya agak sedikit berbeda. Tetap ada, jadi kita klik di sini, structure, kemudian di sini ada mapping. Tersedia pilihan sub-sub menu dari map atom, manual atom map, kemudian reaction, mapping methods. Jadi setidaknya ini yang kita pilih. Kalau map atom berarti dia akan langsung melakukan penomoran secara otomatis seperti ini. Sedangkan kalau manual, untuk penomorannya dari sini ya. Jadi kalau manual mapping di Marvinscat tinggal klik kanan, kemudian map. Ini ada pilihan mulai dari sini. Ini M1. Kalau ini misalnya dimulai dari sini, kan? Ini klik kanan, map, M2, dan seterusnya sampai yang kita anggap benar. Nah, disinilah simulasi ketika kita akan membuat contoh-contoh penomoran yang keliru. Kita bisa lakukan dengan cara klik kanan dari atom karbon, kemudian kita tambahkan seperti ini, dan seterusnya. Ini tinggal klik kanan ya. Fleksibilitas ketiga-tiganya sama, tidak masalah. Hanya pada Marvinscat kita diberikan pilihan sistem penamaan trivial atau tradisional, atau mau menggunakan penamaan menurut UPAC. Jadi mana di antara ketiga yang paling cocok untuk digunakan di dalam pengajaran? Marvinscat lah yang menjadi pilihan terbaiknya. Kita juga bisa mempelajari bagaimana aturan-aturan yang ada pada Bluebook yang sudah dituangkan dalam aplikasi ini, sehingga kita tidak kesulitan mencari aturan mana pada Bluebook atau kitab pemberian nama menurut UPAC. Demikian perbandingan sekilas tentang penamaan struktur dari molekul untuk ketiga aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.